Hai, ketemu lagi sama Adisti Anggra ini. Udah lama ya nggak ngevlog di rumah, akhirnya bisa lagi sekarang ngeteh sama aku ya di Tea with Adisti. Aku masih WFH, sekarang jam 3:10. Rumah seperti kapal pecah, ini adalah pemandangan kalau hari biasa. Ada payung di tengah rumah, ada anak yang sedang makan. Apa kamu itu, nak? Makan kue sambil nonton TV, nggak apa-apa. Dan mamanya bisa ngevlog sebentar ya. Akhirnya lagi kerja juga di luar, dan ini harinya lumayan cuacanya cerah meskipun hujan. Kalau orang Belanda bilangnya wisselvallig ya, jadi berubah-ubah seperti mood perempuan. Hari ini aku lagi feeling nostalgic. Tadi pagi tuh ngobrol sama mamaku, ngeliatin foto-foto video. Ya, aku sama mamaku lagi ngobrolin soal lihat foto-foto video Kirana waktu bayi sama ponakan-ponakanku yang lain. Terus kayaknya kok udah gede ya sekarang, dia udah besar gitu. Kirana udah 3 tahun, udah mau 4 tahun. Jadi aku liatin foto-foto dia bayi lagi, terus jadi kayak pengen dia bayi lagi. Enggak ya, cepet banget ya waktu itu ya, beneran deh. Kalau kalian punya anak bayi sekarang di rumah, peluk-pelukin, sayang-sayangin sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya, karena mereka tuh cepet banget gedenya, nggak kerasa tiba-tiba udah nakal. Yang mau aku obrolin hari ini adalah gimana waktu aku ngerawat bayi ya, Kirana dari mulai lahir sampai ya dia agak besar sedikit lah ya, atau di bawah setahun. Jadi waktu Kirana lahir itu alhamdulillahnya kan ada orang tua aku kesini ya, jadi mereka bantuin aku juga, mamaku terutama. Dan karena aku lahiran di rumah, sekali lagi, jadi aku dapat fasilitas perawat namanya dari asuransi ya. Jadi ini semua dibayarkan oleh asuransi. Dari paket yang aku ambil itu, dari mulai cek hamilan sampai pasca kelahiran ini, semuanya di cover asuransi, kita nggak bayar. Namanya kram zorah, karena kram itu artinya adalah melahirkan, zorah itu care, jadi perawatan setelah melahirkan. Kram zorah datang setiap hari, dari hari aku melahirkan terus sampai 6 hari ke depan, jadi 7 hari. Jadi kita namanya Harry, dan dia tuh juga ngebantuin tugas-tugas rumah, nggak cuman bantuin aku ngerawat bayi aja, jadi juga dia ngebantuin masak kalau mau. Cuman karena waktu itu ada mamaku ya, jadi dia nggak ikutan masak, nggak boleh. Terus dia ganti spray gitu, terus ngepel. Kalau ada tamu dia yang nyuguhin makanan kayak gitu, jadi beneran ngebantu banget kehadiran dia itu. Setelah itu dalam kurun waktu itu tuh aku belajar ngasih ASI ya, karena aku memutuskan untuk ngasih ASI. Terus kalau ada ibu-ibu di sini yang nggak ASI, well it's fine ya, go for it, nggak apa-apa. Jadi kalau memang mau ngasih formula boleh, ada yang mau campur formula ASI boleh. Ketika itu aku pilih ASI gitu. Terus susah ya, nggak langsung lancar gitu ASIku, nggak begitu, karena Kirana tuh dulu kurang pintar ngegrip, jadi perlu waktu untuk Kirana belajar nyedot ASInya gitu. Nah terus dalam waktu 5 hari nih, tali pusat Kirana dia puput sendiri. Ini aku masih simpan tuh, bisa aku simpan di sini. Dan ini adalah rambut dia yang dipotong pertama kali. Aku simpan gitu karena jadinya buat kenangan lucu. Ini aku simpan di album kelahiran Kirana. Ini juga dikasih sama temenku tuh, ada tulisannya Kirana Monteiro, tanggal lahirnya, lucu ya. Nah, yang waktu awal dia berlahir itu, yang mandiin Kirana itu adalah Erens, karena aku nggak berani. Nah, ini gemes banget, lucu karena dia kan kecil ya, jadi dia di baskom gitu, baskom yang dalam memang sengaja, emang khusus untuk mandiin bayi yang baru lahir. Itu aku masih ada videonya nih, lihat deh. Papa dimandiin. Matanya udah dibuka tuh. Matanya udah dibuka tuh. Enak. Enak kan tuh. Terus dia bobo.
kakinya katanya keluar. Kakinya buka. Oke. Ya. Kita bersih sekarang. Wangi. Dan heb je nog lekker een doekje. Kun je erin rollen. Warm. Ik wou zeggen. Lucu ya, dia tuh kecil, Kirana tuh kecil banget. Dia hampir 3 kilo ya, 2 kilo 960 gram beratnya. Panjangnya 49 cm. Jadi beberapa hari kemudian baru aku belajar gitu untuk mandiin dia setelah aku udah lihat Ernest terus pede gitu. Ernest sendiri kan pernah punya anak ya, jadi Kirana ini punya kakak, umurnya sekarang udah 15 tahun. Jadi dia udah lebih banyak pengalaman untuk ngurus anak. Jadi aku pun banyak belajar dari Ernest. Terus 3 minggu setelah aku melahirkan, orang tuaku pulang. Sedih, tapi ya disitulah dimulai ya, the game is on. Aku beneran sendirian gitu. Terus 5 hari setelah dia lahir datang dari di sini namanya konsultasi biro ya, seperti puskesmas gitu. Ada perawat mungkin ya atau tenaga kesehatan datang untuk memberikan Kirana tes pendengaran, hearing test. Jadi memang aku nggak kemana-mana ya, aku nggak ke rumah sakit gitu untuk ngelakuin hal itu. Mereka datang ke rumah, terus Kirana dites pendengarannya, semuanya baik, terus dikasih sertifikat, nih ada fotonya. Nah, umur dia seminggu baru kita bisa keluar gitu. Aku boleh bawa dia keluar karena temperatur udara badannya udah bisa. Jadi bayi itu kan kalau masih baru lahir tuh belum bisa nyesuaiin temperatur badannya ya. Jadi kita harus selimutin, harus kasih pemanas gitu. Nah, sampai a certain age dia juga lahirnya tuh Oktober ya. Jadi agak dingin di luar gitu. Sebenarnya physically itu secara fisik bearable ya, karena aku dibantu sama Ernest banyak kan ya, kita sama-sama bantu. Tapi emang mentally, secara mental itu kerasa ya, jauh dari orang tua itu sedihnya banget. Jadi aku ngerti deh, aku ngerti banget kalau ada orang yang baru ngelahirin nih. Sekarang ada teman-teman yang di sini baru lahiran, anaknya baru umur sebulan 2 bulan gitu ya, terus ngerasa sedih dan ngerasa apalah baby blues atau bahkan ada yang sampai postpartum depression gitu. I really get it, karena memang itu tuh sedih, ngerasa itu kayak beda ya, karena kamu di sini hidup tuh berubah, tiba-tiba kamu jadi seorang ibu gitu, terus punya banyak responsibilities, terus kayak badan berubah, aku jadi nggak kayak dulu lagi gitu, terus kedekatan sama partner juga beda gitu, sama pasangan yang tadinya pasangan sekarang dia jadi ayah dari anakku gitu. Terus kadang ada banyak banget diskusi-diskusi kecil yang jadinya masalah, jadi ribut karena nggak jelas, cuman gara-gara sepele gitu. Karena emang itu bikin capek banget ya, exhausting gitu. Capeknya tuh karena kamu nggak tidur, harus ngasih susu ke anak gitu ya, terus bangun pagi, cucian banyak gitu tuh, aduh itu beneran bikin capek banget secara mental. Jadi buat yang masih mengalami hal ini, hang in there, percayalah padaku, itu akan berlalu. Kamu akan lalui itu dan kamu akan bangga sama dirimu sendiri kalau hey, I made it this far gitu. Itu beneran satisfying sih, karena aku nih ngerasa sama Kirana ya, aku bener-bener tahu dia dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Aku yang ngurus dia. Udah mulai sebulan 2 bulan udah mulai bisa lah ya, oh udah biasa nih ngurus anak begini, udah dapet celahnya gitu. Oh harus gini, harus gitu. Jadi kalau anak tidur kamu mesti ngapain, terus bikin jadwal, ngawang-ngawang bikin jadwal hari ini mesti ngapain gitu. Jadi kalau dulu tuh aku pengennya rumah bersih terus, kalau udah punya anak udah beda ya. Jadi aku bilang udahlah, kadang-kadang berantakan dikit biarin aja, jangan dilihat gitu, karena memang nggak beres-beres kerjaan rumah tuh. Memang kalau kerja di kantor lebih gampang sebenarnya ya, karena aku tuh senang sekarang kalau ke kantor nih, karena masih WFH, tapi aku ke kantor seminggu sekali karena pilihanku aja, nggak harus sebenarnya. Itu adalah waktu dimana aku merasa gitu, santai, karena kerjaan rumah tuh banyak banget gak beres-beres nih. Kalau lagi break gini biasanya aku ngapain gitu, tuh lihat tuh di belakangku ada gundukan setrikaan, harus dilipat-lipat.
gitu. Oke, balik ke soal bayi. Nah, terus nanti kamu sebulan pertama itu dikasih buku ini, Growth Guide dari 0 sampai 4 tahun. Itu kita harus pegang. Ini adalah buku panduan kesehatan dia ya. Jadi ada grafiknya, ntar dicek setiap bulan berat badan dia, terus panjangnya, terus diameter kepalanya, dan aku juga kayaknya masih ada videonya deh. Ini dia. Jadi ada perawat atau ada dokter kalau memang harus dicek sama dokter, tapi kebanyakan sama perawat ya atau bidan yang ngecek perkembangan anak secara fisik dan mental. Terus juga ini buku nge-record vaksinasi dia. In de badkamer pakken, oké? Oh iya, boleh. Oke. Oke, lanjut ya. Ini buku panduan perkembangan Kirana. Ini ada 2 bahasa. Aku mintanya bahasa Inggris tentu saja karena waktu itu belum bisa bahasa Belanda. Tuh ada umur dia 2 minggu. Terus dilihat naik nggak berat badannya gitu. Kalau misalnya nggak naik ada apa. Tapi alhamdulillah sih Kirana aman-aman aja ya. Selalu dalam kurva rata-rata ya. Dia nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Dia nggak kurang gizi, nggak berlebihan. Jadi beneran pas, average lah untuk ukuran orang Belanda. Aku juga kemudian belajar kalau vaksinasi itu ternyata memang setiap negara berbeda. Jadi memang banyak yang Kirana nggak dapat di sini, yang anak-anak di Indonesia dapat. Memang kalau penyakit itu kan bersifat komunal ya. Jadi memang di suatu tempat itu yang banyak penyakit, yang ada penyakitnya apa gitu, ya dia harus divaksin di situ. Jadi di sini begitu bulan-bulan pertamanya. Terus Kirana umur 5 bulan mulai intensif cari kerja karena bosen juga di rumah gitu ya. Karena aku jadinya di rumah mellow terus gitu bawaannya, kayaknya tuh capek aja ya nggak sih, bawaannya tuh kayak aku nih di rumah segala macam pekerjaan banyak, sementara Eren enak-enakan gitu kerja kelenggang aja. Aku tuh ngerasa aku juga mau gitu, aku mau kerja karena ya Eren tahu ya aku memang orangnya suka kerja. Aku kerja dari umur 18 tahun gitu, jadi nggak mungkin aku tuh nggak kerja. Aku cuma nunggu karena emang aku pengen menikmati peranku sebagai ibu baru. Tapi at some point aku ngerasa I think aku harus kembali ke aktivitasku gitu, menjadi diriku lagi. I'm a mother, itu memang penting. Itu tugas baruku yang sangat penting sekarang. Tapi juga kan sebelum itu aku adalah diriku, dan aku nggak mau kehilangan itu karena terlalu larut dalam kehidupan menjadi seorang ibu gitu ya. Jadi I have to go back to myself gitu. Nah, aku mulailah cari-cari kerjaan. Nah, pertama kali itu aku kerja di Hotel Marriott. Nah, itu sebagai batu loncatan ya, karena terus terang pekerjaan pertamaku itu pekerjaan apa aja yang aku apply dapat akan aku ambil gitu. Terus aku sempet juga ngelamar jadi executive assistant, jadi PA gitu. Terus nggak dapet kerjaannya. Bagus juga sih karena pekerjaanku sekarang ini memang ideal banget buat aku, karena aku kerja 4 hari seminggu. Awalnya malah aku ke 3 hari seminggu. Aku minta ya, memang aku cari pekerjaan yang part time yang nggak tuh 40 jam per minggu, karena emang masih ada Kirana, masih kecil banget kan. Jadi awalnya tuh aku dikontrak selama 21 jam seminggu, dan baru awal tahun ini kontrakku diganti dari kontrak ke permanen kontrak. Dan aku ditanya, kamu mau kerja full time gak sekarang gitu, kata manajerku. So aku bilang, ntar dulu deh, aku masih mau 4 hari kerja aja, nambahin 1 hari lagi karena Kirana masih belum masuk sekolah SD. Nanti kalau Kirana udah SD, aku maunya nambah lagi jam kerjaku gitu, jadi 5 hari seminggu. Baru dulu juga ada dilemanya tuh waktu aku baru mulai kerja nih, dilemanya tuh
karena meskipun dulu itu kerjaannya part time ya di Marriott itu, aku cuman kerja 3 kali 2 kali seminggu deh, nggak yang setiap hari. Tapi tetap ya, kalau ada hari-hari dimana aku nggak bisa titipin dia ke tuaku. Lagi-lagi aku bersyukur ya, memang rezeki itu nggak harus melulu uang ya. Alhamdulillah aku punya support system juga di sini yang oke banget. Mertuaku, mereka berdua itu selalu mau aku titipin Kirana. Jadi nggak usah bikin asprak, kita nggak usah bikin janjian kapan aku mau pergi. Mereka ada di rumah, tinggal datang taruh Kirana di situ. Cuman aku juga kan kasihan ya, mereka juga punya kehidupan mereka sendiri gitu, nggak mau repotin. Jadi kita punya jadwal. Kirana di rumah oma opanya seminggu sekali, terus dia sempat pergi ke Huisouder namanya di sini, jadi penitipan anak tapi di rumah dia sendiri gitu ya, kayak neni tapi di rumahnya. Terus Kirana juga sempat di penitipan anak gitu di nursery. Nah cuman di nursery itu sebentar banget karena nggak tega. Aku nggak tega soalnya I don't know, memang ini aku aja yang lemah ya. Sebenarnya nggak apa-apa banget gitu. Aku ngerasa dia di situ bukan sendiri ya, caretakernya cuma 2 atau 3, anak-anaknya banyak, jadi dia nggak keperhatiin. Aku jadi melo ngelihatnya. Mertuaku sama, jadi mama mertuaku bilang udahlah kita jangan taruh dia di sini lagi, biar aku aja yang ngerawat dia lebih banyak sekarang. Sampai akhirnya ketemulah aku sama Huisouder ini dan kita cocok, dan dia Oke. Jadi Huisouder ini, Neni ini dia punya anak juga, dan dia cuman pegang 4 atau 5 anak sehari. Jadi aku ngerasa oke lah gitu ya. Dan kan posisinya di rumah dia sendiri, jadi Kirana juga nggak ngerasa itu ada di penitipan anak gitu. Rasanya kayak dia main ke rumah saudara aja gitu. Nah selama berapa bulan ya, ada kali 8 bulanan ya di situ, di Huisouder itu, sampai akhirnya kita memutuskan untuk masukin dia ke sekolah main-main, playgroupnya itu di dekat rumah ini. Jadi dekat rumah omanya yang aku suka liatin itu ya, sekolah Kirana. Jadi aku nggak begitu susah juga nganterin dia. Nah, itu dia suka banget. Ya udah, sampai sekarang dia masih di playgroup. Struggle-nya itu dilema aja ya, tiap kali aku ngedropin dia di penitipan anak gitu, aku suka melo kayak, aduh lu ngapain sih Dis gitu, apa yang aku cari gitu. Selalu gini ya dilema ibu baru tuh ya, selalu kayak kalau kamu di rumah kamu stres, capek, pengen keluar rumah. Kalau kamu kerja kamu selalu kangen anak, jadi kayak gue ngapain di sini, gue harusnya sama anak gue gitu. Jadi memang dilematis. Tapi again ya, aku kasih tahu nih, kalau kamu lagi di posisi itu sekarang, itu akan berlalu. Jadi emang harus banyak apa ya, ngobrol sama suami ya, sama pasangan, sama teman-teman, itu penting banget. Jadi suami harus tahu apa yang kita rasa, karena mereka nggak ngerasa apa yang kita rasakan ya, mereka nggak melahirkan gitu, mau gimana pun lah ada ngakunya deket sama anak, tapi tetap beda ya. Yang namanya ibu sama anak itu beda. Yang namanya nih anak tadinya sama kita satu di badan kita, terus keluar kan ya dari badan kita, ya beda. Jadi kayak ada yang lepas dari badan kamu gitu, yang jiwa dan raga itu terlepas gitu. Jadi beda memang. Dan aku sering ngobrol, omongin aja, kalau perlu nangis lah, omongin sama pasangan apa yang kamu rasain gitu. Karena sekali lagi ya, postpartum depression itu ada, baby blues itu ada, dan itu harus di treat gitu sebelum kita jadi lebih stres lagi setelah itu gitu. Jadi aku ngerasa dulu sempat sampai stres ya, sampai aku mesti ke fisioterapi. Aku selalu ngerasa pegel-pegel, capek gitu. Apa sih aku ke fisioterapi, nggak apa-apa, semuanya aman-aman aja gitu. Katanya mungkin kamu stres, dan itu bener sih, dan itu aku stres. Nah yang lucu, pas aku kerja itu justru aku jadi berkurang stres aku di rumah. But this is me ya, mungkin setiap orang punya kasus berbeda-beda. Aku merasa kembali berinteraksi dengan orang-orang seumurku gitu. Jadi nggak melulu capek di rumah dengan pekerjaan rumah, ngurus bayi baru lahir gitu. Jadi aku mulai dandan, pakai baju bagus. Jadi kayak kembali ke duniaku sebelum ada Kirana gitu. Dan makin lama makin biasa, makin aku bisa seimbang antara peranku jadi ibu dan juga peranku sebagai wanita, sebagai diriku sendiri gitu, sebagai Adisti. Jadi ya udah, lama-lama it's getting easier, it's getting nicer. Kamu akan enjoy banget. Dan sekarang anakku sudah besar, sini, udah umur segini udah enak banget guys.
Udah bisa main tuh, lihat. Kamu ngapain ya, udah main? Ini pakai baju apa sekarang? Princess. Jadi princess lagi. Bilang ini adalah siapa namanya? Morgenster. Bintang besok. Bintang besok, namanya Morgenster. Morning star, bintang pagi, bisa juga morgen tuh bisa besok, bisa pagi ya. Mama closing dulu. Gitu deh. Mengenai awal-awal menjadi ibu sampai gimana aku dapat kerja lagi, terus kembali lagi menjadi diriku sendiri gitu. Pamit dulu. Nih. What is pamit? Pamit itu adalah undur diri. Bilang Just undur diri. Jadi kalau mama udah ngomong-ngomong panjang nih, sekarang mama mau udahan ngomongnya, terus mau dadah, itu namanya pamit, undur diri, ya. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di vlog aku berikutnya. Dadah. Lagi kiss bye. Bye. Morgenster.